Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in mustami'at rahimullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah masih dikaruniai kesempatan dan kesehatan atas rahmatnya. Pagi ini saya akan membahas tentang hal yang terkait dengan istighfar. Istighfar sebagai pemecah segala permasalahan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia pada umumnya, manusia seluruhnya memiliki dimensi atau sifat-sifat kemalaikatan atau dimensi malakut dan dimensi keiblisan atau sifat-sifat keiblisan, di mana sifat keiblisan ini manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan perbuatan dosa. Oleh karena itu dia dianjurkan bertaubat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan tekad dan semangat tidak kembali lagi melakukan kesalahan itu. Istighfar adalah salah satu sarana bagi seorang hamba dalam memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan dari segala perbuatan jelek, dari segala perbuatan dosa yang ia kerjakan. Selain itu, membaca istighfar juga berarti memohon pertolongan untuk dijauhi dari perbuatan jelek di masa-masa berikutnya, di masa yang akan datang atau kehidupan selanjutnya. Istighfar merupakan suatu perkara yang sangat istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, supaya kita termotivasi melakukan kebaikan dan tekad dan semangat untuk bertekad dan bersemangat kembali kepada jalan yang benar, dalam arti tidak melakukan perbuatan dosa-dosa kembali. Setiap berdosa harus bertaubat, setiap bertaubat harus diikuti dengan tekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa kembali, disertai dengan penyesalan, rasa kastah jangan yang mutura terhadap dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi, tidak akan ada yang sia-sia. Segala diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia, termasuk bangsa jin dan manusia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Akan tetapi manusia sebagai makhluk yang katanya tadi memiliki sifat-sifat kemalaikatan, di satu sisi memiliki sifat-sifat keiblisan yang bersifat sosial, tidak akan luput melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk memiliki dua dimensi dan sifat sosial yang tidak akan luput dari perbuatan atau pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah.
Larangan itu merupakan suatu hal yang bersifat kenikmatan bagi dirinya. Jadi melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah itu kadang terasa nikmat memang, tetapi akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, atau kehinaan bagi pelakunya. Manusia memang tidak bisa lepas dari perbuatan dosa dan kesalahan, tidak seperti malaikat. Kalau manusia tidak akan lepas dari kesalahan dan perbuatan, dalam arti tidak seperti malaikat. Manusia ini adalah insan yang senantiasa terlibat dalam konflik antara baik dan buruk, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Manusia yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan menjadi manusia yang baik dan selamat. Akan tetapi jika melakukan keburukan, maka dia akan menjadi orang yang hina, tercela, baik di sisi Allah maupun di mata makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia apakah ia ingin tetap berada dalam kesesatan atau berada dalam jalan yang benar. Jika dia ingin membersihkan jiwa dan raganya serta ingin berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu membuka pintu taubat baginya. Karena penyakit hati itu tidak bisa diobati kecuali dengan bertaubat. Jadi pintu taubat tetap dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu rahmat bagi hambanya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang mengerjakan keburukan bijahalatin karena kebodohannya, tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaikinya, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertaubat diwajibkan atas manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosanya, supaya manusia benar-benar taat kepada Allah dan dapat melakukan kebaikan apapun. Salah seorang ulama itu seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bersegera melakukan taubat adalah kewajiban. Taubat harus dilakukan secepatnya. Jika seseorang menunda-nunda taubat atas dosanya, maka ia segera bertaubat atas penundaan taubatnya yang ia lakukan. Jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap manusia yang melakukan dosa harus segera wajib melakukan taubat. Taubat harus dilakukan secepatnya. Jika seorang menunda-nunda taubat atas dosanya, ia harus segera bertaubat atas penundaan taubat yang ia lakukan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, wajibun 'alan nasi ayyatubu walakin tarku dzunubi awjabu. Wajib manusia itu bertaubat dari perbuatan dosa, tetapi meninggalkan dosa itu lebih wajib. Mustami'in rahimahullah, dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh orang yang ingin bertaubat. Di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah yang Maha Pencipta. Istighfar sebagai sarana bagi seorang hamba, bagi kita semua, untuk mensucikan diri dari segala penyakit yang berupa dosa, sehingga dengan memperbanyak istighfar hatinya akan menjadi bersih dari segala kotoran.
karena dia akan selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dijauhi dari penyakit-penyakit hati. Dengan beristighfar itu akan dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Apa saja penyakit hati itu? Seperti ujub, suka ujub ya, seperti membanggakan diri, seperti baik sendiri itu, sum'ah, selalu ingin didengar orang, riya, selalu ingin mendapatkan perhatian orang, takabur, ya, iri, dengki, sombong ya, takabur dan lain-lainnya. Oleh karena itu istighfar secara terus menerus akan mengobati penyakit-penyakit seperti itu tadi, ujub, sum'ah, riya, takabur, iri, dengki dan sebagainya. Lalu apa istighfar itu? Mari kita sekarang bahas secara bahasa. Istighfar secara bahasa berasal dari kata Arab, bahasa Arab, ghafarah, yaghfiru, ghufran, yang berarti malibasu, yasunahu anid danas. Itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, ghafara yaghfiru ghufran, yang berarti pakaian yang bersih dari kotoran. Ghufran juga semakna dengan maghfirah, yang mempunyai arti pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang pernah melakukan kesalahan. Kata ghafarah jika ditambahkan 3 huruf alif, sin dan ta akan menjadi istighfarah, yastaghfiru, istighfaran, yang memiliki kandungan makna thalabul maghfirah, maksudnya mencari atau memohon ampun dari segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah seorang hamba memohon ampun dari segala dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari sisi istilah atau dalam bahasa ilmiahnya, terminologi, istighfar adalah memohon ampun dari segala perbuatan dosa yang pernah dikerjakan. Selain itu, membaca istighfar juga berarti memohon pertolongan untuk dijauhi dari perbuatan jelek di masa-masa yang akan datang. Jadi mohon perlindungan, mohon pertolongan kepada Allah agar tidak sampai berbuat dosa pada masa-masa berikutnya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita lanjutkan masalah istighfar ini dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.